وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. Insyaallah kita lanjutkan tafsir surat Al-Buruj. Kita mulai dari ayat 11 insyaallah pada kali ini. Dari firman Allah Azza wa Jalla, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia tidak cukup hanya beriman. Maksudnya dia tidak cukup hanya mengklaim dirinya beriman, melainkan dia juga harus beramal soleh. Sehingga perkara ini tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian dari kaum muslimin yang salah dalam mempersepsikan iman. Ada di antara kaum muslimin mengatakan bahwasanya yang penting saya ini mengikrarkan lidah saya mengikrarkan keimanan. Saya muslim, tapi dia enggak beramal soleh, enggak mau salat, enggak menunaikan zakat dan lain-lain. Maka yang seperti ini tidak dianggap beriman. Karena iman menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia adalah pengikraran di qalbu, di lisan, dan juga pengamalan di anggota tubuh lainnya. Itu iman. Makanya innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa 'amilu as-solihat. Mereka beramal solihat. Solihat bentuk jamak, plural. Sehingga pengamalannya bukan cuma satu amalan saja, tapi banyak amalan solihat. Apa ganjarannya terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Buat mereka adalah jannat, yaitu surga Allah Azza wa Jalla, yang Allah Ta'ala wariskan kepada orang-orang beriman. Dan jannat tersebut disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan jamak juga, yaitu jannat, surga-surga, ya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Konteks pembicaraan turunnya surat Al-Buruj dan semua surat Al-Quran itu yang berada di tanah Arab, Jazirah Arab. Yang ketika itu kita tahu bagaimana Jazirah Arab itu isinya padang pasir, panas dan seterusnya. Sehingga tentu orang-orang Arab itu mereka sangat merindukan yang namanya sungai. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwasanya di surga ada sungai yang indah. Di sini juga perlu kita perhatikan bahwasanya
Kenikmatan di surga bukan sekadar sungai saja. Pasti banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui di dunia, namun di surga itu ada. Pengungkapan Allah Subhanahu wa taala tentang adanya sungai diulang-ulang berkali-kali, itu benar-benar untuk memotivasi orang-orang yang ketika itu mereka berada di atas padang pasir dan kepanasan dan seterusnya. Sehingga ketika mendengarkan janji Allah berupa hal yang selama ini bertentangan dengan tabiat mereka, dengan keseharian mereka itu berupa sungai, maka semoga bisa memotivasi diri mereka untuk beriman dan beramal soleh. Ya, itulah diantaranya. Dan juga surga itu diliputi oleh pepohonan basatin, yaitu kebun-kebun, taman-taman, yang mana hal itu hal yang jarang ada di Jazirah Arab. Maka ketika orang-orang Arab yang membaca ayat-ayat semacam ini, maka semoga mereka termotivasi untuk beramal. Ya, jadi innal ladzina amanu billah di sini kalau ditafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah wa amilul a'mal as-shalihat, dan beramal dengan amalan-amalan yang saleh dengan segala macam ragamnya dan banyaknya. Lahum jannat, mereka mendapatkan surga yang mana tajril anharu min tahti qusuriha wa asjariha, yang mana di surga itu tajri itu mengalir, al-anhar sungai-sungai, min tahti qusuriha di bawah qusur, dan qasr itu bisa dimaknai sebagai benteng. Ya, dan sebagian dari kaum muslimin mendapatkan rumah yang mewah sekali, dan bahkan ada mungkin yang mendapatkan lebih dari satu rumah, berapa banyak rumah, banyak sekali, sesuai dengan amalan mereka. Wa asjariha, dan di bawah pepohonan-pepohonan mereka. Dzalikal jazaa'ul ladzi u'idda lahum, itu adalah balasan jaza yang dipersiapkan untuk mereka. Berarti dipersiapkan. Ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan-kenikmatan di surga itu telah ada sebelum orang-orang surgawi masuk. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah membangun rumah untuk mereka, menumbuhkan dan menanamkan pepohonan untuk mereka, menggelar keindahan-keindahan di surga untuk mereka sebelum mereka masuk ke dalamnya. Sehingga ketika mereka masuk, sudah tersedia kenikmatan-kenikmatan itu, tinggal dinikmati aja. Ya. Makanya sebagaimana yang pernah mungkin ana tuturkan di sini, seseorang ketika dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang berkata sekadar subhanallahi wa bihamdi, atau subhanallahil azim wa bihamdi, atau dengan perkataan lain subhanallahi wa bihamdi, atau subhanallahi bihamdi, atau subhanallahil azim, pokoknya salah satu dari kalimat itu dibaca sekali, maka ditumbuhkan untuknya satu pohon di surga atau pohon kurma di surga. Dan penumbuhan tersebut kita imani ketika kita setelah membaca kalimat tersebut, subhanallahil azim wa bihamdi, maka kita imani sesuai hadis yang sahih bahwasanya ditumbuhkan untuk kita satu pohon di surga. Semakin banyak pohon tentu semakin luas area surga kita. Dan itu dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam Al-Quran seringkali surga itu u'iddat lil muttaqin, ya, dipersiapkan untuk orang-orang muttaqin, ya. Oleh karena itu di sini ketika kita sibuk akan dunia kita, perlu kita benar-benar setiap hari mengingat kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Sebanyak apapun yang kita usahakan di dunia ini dari hal-hal yang sifatnya duniawi, itu pasti akan fana dan akan hancur. Dan yang terbaik adalah ketika kita
mengharapkan apa yang ada di sisi Allah di akhirat nanti, karena itu adalah yang baka dan itulah masa depan sebenarnya kita. Ya, itu tadi dzalikal jazaa'ul ladzi u'idda lahum, itu adalah balasan yang telah dipersiapkan untuk mereka. Huwa al-fawzul 'azim, dia adalah kemenangan yang besar. Kemenangan yang hakiki adalah di akhirat, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Kemenangan pada hakikatnya adalah kemenangan di akhirat, di surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, bukan suatu keheranan jika kaum muslimin telah berusaha untuk beriman dan beramal, tapi kemudian mereka malah tetap saja ditindas misalnya, dikucilkan. Tidak masalah itu, yang penting di akhiratnya nanti insyaallah. Karena memang ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan merupakan jannah bagi orang kafir, yaitu merupakan surga bagi orang yang tidak beriman. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah akan dihiaskan untuknya kehidupan dunia, sehingga dia akan tertipu dan semakin tertipu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat dunia sebagai surga dan dia tidak mengingat surga Allah pada hakikatnya. Yang setelah itu dunia, kita tahu ketika kita memandang dunia dengan pandangan yang mulia dan kita menjilat debu-debu dunia dengan jilatan yang menghinakan, maka dunia akan semakin menipu kita. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna wa'dallahi haqq." Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar akan terjadi. Janji Allah di sini surga Allah Azza wa Jalla pasti akan ada. Kita lihat. "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Janganlah dunia atau kehidupan dunia itu menjadikan kalian tertipu. Dan orang-orang yang tidak beriman itu pasti tertipu akan kehidupan dunia mereka. Dan sebagian dari orang yang beriman itu mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman, sehingga sama-sama tertipu akan dunia. Ya, semua yang telah kita bangun di dunia dari kaflingan-kaflingan itu pasti akan hancur. Pasti akan hancur. Tetapi kalau kita mengharapkan Allah Azza wa Jalla untuk dibangunkan rumah di akhirat atau diberikan kenikmatan ini dan itu di akhirat, maka selama kita beriman, maka yakin inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti terjadi. Dan juga di surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Janji Allah, sesungguhnya Allah taala tidak menyelisihi sedikit pun janji baiknya. Sekali Allah taala menjanjikan rumah di surga atau menjanjikan kenikmatan apapun di surga, itu pasti ada, enggak bakal Allah langgar. Tetapi mayoritas manusia tidak mengilmui itu, tidak ingat akan hal itu, karena mayoritas manusia telah dipenjarakan oleh hawa nafsu dan telah dikuasai oleh syaitan. Jadi itu adalah balasan dari Allah, yaitu surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan itu adalah kemenangan yang agung, yang alladzi la yudanihi fawz, yang tidak ada kemenangan apapun yang mendekati kualitas kemenangan itu. Baik, kita lanjutkan kemudian ayat berikutnya. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Diterjemahkan oleh para ulama di negeri ini, sesungguhnya batsha rabbika itu azab Rabbmu itu sungguh-sungguh syadid. Ya, sungguh syadid. Azab Rabbmu sungguh
keras. Fa na'udzubillahi min 'adzabillah. Sesungguhnya kata para ahli tafsir, inna akhdha rabbika ayyuhar rasul lidh-dhalim wa in amhalahu hinan laqawi. Sesungguhnya balasan azab Rabb kamu wahai Rasul kepada siapa? Kepada az-zalim, kepada orang yang zalim. Balasan Rabbmu kepada orang yang zalim, wa in amhalahu hinan, meskalipun Rabbmu itu menangguhkan azab itu sekarang, itu azab itu tetap qawi, tetap kuat, tetap keras. Yaitu hati-hati jika kita berbuat zalim. Kezaliman itu ada kezaliman terhadap Allah, ada kezaliman terhadap manusia atau makhluk lain. Kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat syirik. Ya. Kezaliman terhadap Allah adalah berbuat syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya zalim, perbuatan zalim. Tidak, Allah taala tidak menzalimi siapapun. Dan Allah melarang perbuatan zalim. Dan kezaliman terbesar adalah kesyirikan. Sebagaimana kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang kedua yaitu kezaliman terhadap makhluk. Baik kezaliman terhadap manusia, kezaliman terhadap binatang. Kezaliman terhadap manusia itu banyak sekali macamnya. Baik terhadap orang yang muslim atau terhadap orang yang kafir. Kesemuanya ada ganjaran dosa kezaliman tersebut. Dan kita diingatkan oleh Allah, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya balasan dari Rabbmu atas kezaliman manusia itu sangat keras. Dan mengerikannya, ketika kita menzalimi manusia, itu takkan terampuni kecuali kalau sudah dimaafkan oleh manusia yang telah kita zalimi. Ini masalah besar. Kita beramal banyak, bagus ya, tapi suatu ketika kita pernah menzalimi fulan, dan fulan juga tahu kita telah menzaliminya, dan dia dirugikan atas kezaliman kita. Maka hukum Allah nanti di akhirat, diampuni atau tidak itu tergantung kepada bagaimana orang yang dizalimi itu memaafkan atau tidak. Kalau memaafkan, walhamdulillah. Kalau tidak, fa na'udzubillah. Nah, ini masalah nanti. Ya, masalah. Kalau kita berbuat salah kepada Allah, kita minta ampun, pasti Allah ampuni. Tapi masalahnya kan kalau kita berbuat salah kepada manusia, kadang kita malah lebih gengsi lagi kita meminta maaf. Sulit sekali meminta maaf. Kalau sudah egonya mungkin lebih tinggi, udah sulit minta maaf. Nah ini naudzubillah, ditakutkan nanti di akhirat baru dihisab, kemudian ya akan diazab, naudzubillah. Bahkan dalam masalah kezaliman antar hewan lah ya, dalam hadis riwayat Al-Hakim disebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, akan dipertemukan antara dua semacam sapi yang bertanduk. Ya. Nah, ternyata salah satu sapi itu ada yang ketika di kehidupan dunia ini menanduk temannya ini, sehingga tanduk temannya patah. Dan ini karena kezaliman sapi yang satu ini. Maka kemudian di akhirat Allah Ta'ala hidupkan lagi. Dan setelah itu Allah Ta'ala berikan pembalasan atas kezaliman sapi yang zalim itu. Maka dikisas, yaitu diperlakukan yang serupa, sehingga patah juga tanduknya. Akhirnya impas. Udah selesai, setelah itu menjadi debu mereka semua. Itu binatang. Binatang saja yang tidak berakal itu dibalas. Nah, bagaimana dengan manusia yang berakal, yang apalagi kalau mengenal ilmu agama? Ya,
baik mengenal ilmu agama atau tidak, yang mana kezaliman itu tetap harus ditegakkan qisasnya, pembalasannya. Tapi yang mengenal ilmu itu lebih besar lagi nanti pembalasannya, na'udzubillah. Karena apa? Tidak mengamalkannya. Fa na'udzubillah. Akan dibalas, ya, fa na'udzubillah. Tapi tentu yang terbaik adalah ketika kita dizalimi oleh orang, kita memaafkan. Ya. Wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang kazimin al-ghaidh, yaitu yang menahan gelegak perasaan emosi, marah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan dari manusia, itu masyaallah. Itu indah sekali dan syaitan akan kesulitan untuk menguasainya, sehingga di akhirat nanti insyaallah akan membaik keadaannya. Kembali kita ingat bahwasanya balasan Rabbmu wahai Rasul kepada orang yang zalim itu qawi, kuat. Dan dalam tafsirnya ada kalimat wa in amhalahu hina, sekalipun Allah Subhanahu wa taala menangguhkan. Maksudnya ada orang yang zalim, ya. Ada orang yang zalim kepada manusia, berbuat semena-mena, dan kok Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya segera. Maksudnya seperti dibiarkan aja gitu sama Allah untuk terus dia berbuat zalim. Ini namanya imhal. Ini namanya imhal. Ya, dalam surat At-Tariq, ya, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Biarkan orang-orang kafir itu, biarkan berbuat kayak gitu ya. Nanti suatu saat akan Allah matikan. Nah baru nyaho di situ. Juga di surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, yaitu kami akan berikan istidraj buat mereka dari sisi yang mereka tidak ketahui. Maksudnya apa istidraj itu? Istidraj itu adalah penangguhan hukuman dari Allah terhadap suatu perbuatan maksiat atau kezaliman yang dilakukan rutin terus-menerus. Ya. Yaitu istidraj adalah suatu perbuatan kezaliman atau maksiat yang dilakukan terus-menerus dan dibiarkan oleh Allah, ditangguhkan hukumannya oleh Allah Ta'ala. Itu istidraj. Ya, artinya nanti kami akan menghancurkan, menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Itu istidraj adalah penarikan dari Allah kepada seseorang menuju kebinasaan secara berangsur-angsur. Ditunggu lagi, biarin dia enak. Biarin. Nanti tiba-tiba min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui, tiba-tiba Allah hancurkan dia. Ya. Dan sekarang kalau kita lihat dari sektor ekonomi negeri dan juga sisi kapitalis dunia ini, banyak taipan-taipan yang menguasai perekonomian, ya, yang kemudian mereka berlaku zalim terhadap rakyat kecil dan terhadap orang-orang yang di bawah mereka kelasnya. Maka ini jangan dikira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai akan perbuatan mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala tangguhkan hukuman buat mereka yang nanti hukuman tersebut akan terjadi dari arah yang tidak mereka sangka-sangka sama sekali sebelumnya. Tiba-tiba hancur aja. Oleh karena itu, ketika kita melihat ekonomi yang sifatnya kapitalis dan benar-benar mencekik banyak dari orang-orang di kelas ekonomi bawah atau di kelas rakyat, ya, itu jangan kira Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menumbangkan itu semua. Lihat suatu saat bakal dengan izin Allah bakal hancur dan pasti hancur. Jadi kata Allah Ta'ala, wa umli lahum, dan aku memberi tangguh kepada mereka. Memberi tangguh yaitu didikte sama Allah Ta'ala, biarin. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku amat kuat. Maka orang itu akan tertipu dengan harta mereka dan dengan kekuasaan mereka jika mereka berbuat zalim. Dan itulah orang-orang yang berbuat zalim, mereka akan diberikan sifat atau sikap
terlena dengan kekuasaan dan kebaikan mereka atau kebaikan dunia mereka. Kemudian kita lanjutkan tafsirnya, kita lanjutkan ayat Allah di surat Al-Buruj. Inna batsha rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah Allah yang yubdi. Yubdi di sini dengan hamzah artinya memulai. Wa yu'id, dan mengulangi. Ya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia adalah yang memulai dan dia yang mengulangi. Apa maksudnya? Di sini para ulama menafsirkan ayat ini dengan dua tafsiran yang berbeda. Ada yang mengatakan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia yang memulai penciptaan, yaitu dia menciptakan, ya dari yang tadi enggak ada nih. Ini penafsiran pertama. Tadinya tidak ada orang ini. Allah ciptakan, itu yubdi. Wa yu'id, dan Allah ulangi juga nanti kehidupan. Maksudnya seseorang, kita ini eksis sekarang di dunia, dan kalau kita akan mati, Allah Ta'ala yu'id, akan mengulangi penghidupan itu, yaitu dihidupkan kembali untuk dihisab dan diberikan ganjaran di hari akhir. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua untuk innahu huwa yubdi wa yu'id, yaitu innahu huwa yubdi'ul azab wa yu'idul azab. Sesungguhnya dialah Allah Ta'ala yang memulai adanya azab, menciptakan azab, dan juga bisa mengulang azab tersebut terjadi. Dan azab terhadap orang-orang kafir itu sebenarnya berulang-ulang. Di dunia mereka mendapatkan azab, dan di kubur mereka mendapatkan azab, dan di akhirat mereka mendapatkan azab. Fana'udzubillah. Jadi seluruh isi kehidupan dan kematian mereka isinya azab saja. Ya. Azab itu kadang-kadang bukan bersifat materi, tetapi azab kadang-kadang bersifat maknawi, seperti perasaan di hati. Seseorang ketika dia tidak bisa khusyuk salatnya, bisa saja itu adalah azab dari Allah karena kemaksiatan dia. Ya. Suatu ketika kadang kita merindukan momentum-momentum ketika kita khusyuk pada salat, dalam salat. Tetapi kadang-kadang kita kesulitan untuk khusyuk pada salat, padahal kita telah berusaha untuk memahami makna-makna dari apa yang kita baca dalam salat. Tapi ternyata enggak bisa. Apa sebabnya? Ini adalah azab. Ini adalah hukuman dan azab dari Allah Ta'ala atas kemaksiatan kita. Ya, mungkin karena kita memakan harta yang haram sehingga kita tidak bisa bagus salatnya. Karena seseorang yang tidak memperhatikan dari mana hartanya, maka potensi dia memakan harta haram. Dan memakan harta haram itu membuat doa tidak terjawab. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ada seseorang ya safar, lusuh pakaiannya, berdebu mukanya, ya kemudian compang-camping, dia dalam keadaan sulit banget. Ya, kemudian dia mengangkat tangannya, minta sama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, saya minta ini, saya minta itu. Dan dalam keadaan sangat butuh. Tetapi pakaiannya haram. Ya, pakaiannya haram. Mungkin nyuri ya. Juga dia makanannya haram, minumannya haram, dan diberi gizi dengan hal yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana kayak gini dijawab oleh Allah Ta'ala? Ini menunjukkan orang yang memakan harta haram tidak didengar doanya oleh Allah, tidak dijawab doanya oleh Allah. Nah, sekarang solat itu secara bahasa adalah doa. Maka takutnya berpotensi orang-orang yang memakan harta haram, solatnya itu tidak ada pahalanya bisa-bisa sampai dia bertaubat dari harta yang haram. Na'udzubillah. Atau solatnya kosong, walaupun dia telah menunaikan kewajiban, tapi solatnya kosong, nggak ada apa-apanya. Dia nggak bisa khusyuk, nggak bisa. Padahal dia berusaha khusyuk, padahal dia tahu dia banyak salah mungkin, tetapi karena dia belum bertaubat dari harta haram, dia kesulitan untuk khusyuk. Nah, di sini masalah.
Kemudian bisa juga harta yang haram itu ya memberikan azab dengan izin Allah ya kepada orang-orang di bawah kita, itu keturunan kita. Keturunan kita nggak bisa soleh ya, nggak bisa dulu dimasukin pesantren, kok nggak bisa jadi orang yang punya ilmu sedikit pun, malah jadi bandel di pesantren, kemudian jadi lulus dari pesantren atau malah keluar dari pesantren, kemudian sama sekali nggak ada kelihatan orang yang pernah punya ilmu agama sama sekali. Coba diperhatikan lagi, mungkin waktu kita bayar SPP itu dengan bayar dengan hasil dari gaji haram misalnya, atau dari cara kecurangan, korupsi dan seterusnya. Perhatikan orang-orang yang hidupnya penuh dengan korupsi. Lihat anak-anak mereka rata-rata foya-foya, tidak tahu apa-apa tentang agama, tidak ingat akhirat, dan kalaupun nanti bapaknya mati, anak-anak ini akan berebutan warisan. Fana'udzubillah. Ada juga orang yang merupakan tokoh agama di masyarakat, tetapi anak-anaknya nggak ada satupun yang jadi ke agama sedikit pun. Malah justru apa? Justru anak-anaknya ini bandel semuanya. Alhamdulillah. Padahal dia adalah tokoh agama, tokoh spiritual di daerahnya. Tetapi kenapa kok anak-anaknya hancur seperti itu? Maka ternyata setelah diperiksa, diingat-ingat, ternyata memang bapaknya ini menjual agama, menjual ayat-ayat Allah hanya untuk mendapatkan sedikit dari dunia. Yaitu apa? Mencari dunia dari dakwahnya, dari ininya, dari apa namanya, ta'limnya atau dari penyebaran ilmunya. Dan kemudian yang diajarkan juga tidak benar misalnya. Tapi yang dia cari tentu adalah banyak-banyakan harta dari itu. Dan kemudian dia memperkaya diri dan berpelit dari bersedekah. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan azab berupa anak-anak yang tidak berbakti kepadanya. Makanya alhamdulillah kalau misalnya anak-anak kita ya itu taat, berbakti, baik, mau menghafal Quran, mau ke agama, itu bisa jadi insyaallah karena telah kita asupi dengan harta yang halal. Para ulama dahulu, ada di antara mereka, bapak-bapak mereka dahulu adalah orang awam biasa. Tapi ternyata bapak-bapak mereka bekerja dengan cara yang halal agar anaknya ini bisa menjadi ulama. Akhirnya mereka nafkahkan anaknya dengan nafkah yang halalan thayyiban mubarakan fih. Halal, baik dan berkah. Akhirnya apa? Anak itu sebagaimana diniatkan bapaknya. Jadilah anak itu baik, taat, tidak durhaka, tidak hanya mencari harta orang tuanya. Ya. Maka di sini apa yang terjadi pada anak kita dari kebaikan atau keburukan itu semua perlu introspeksi diri, karena itu semua bergantung juga pada amalan kita dan asupan kita dari yang halal atau yang dari yang haram. Jadi yang namanya azab itu tidak mesti azab itu berkaitan dengan fisik, rasa sakit, bukan. Kadang-kadang dan bahkan keseringan dari orang-orang sekarang, azab itu berkaitan dengan tidak bisa bangun subuh, salat tidak bisa khusyuk, ke masjid berat sekali rasanya, terus kemudian tidak mendapatkan teman yang saleh, kemudian isinya itu hati itu dongkol aja, itu bisa jadi itu adalah azab, dan tidak tenang orang yang seperti ini. Fa'udzubillah wallahul musta'an. Kita cukupkan pada ayat ini 13. Insyaallah besok pada hari Ahad pagi ba'da subuh kita akan melanjutkan ayat ke-14 insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.